Jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini kita akan melanjutkan soal-soal persiapan ujian sekolah matematika peminatan untuk soal nomor 6 sampai 10. Soal nomor 6 kembali limit menuju ke tak hinggaan ya. Soalnya seperti ini, limit X menuju positif tak hingga 8x pangkat 5 min 3x pangkat 3 tambah 2x kurang 1 per 2x pangkat 5 tambah 4x kuadrat min 6x tambah 5. Itu caranya, ini kita pakai Sengklek Solution, cara cepatnya. Ya memang untuk video yang saya buat kali ini memang khusus mengerjakan pakai cara cepat saja ya, kalau dimungkinkan. Kalau memang tidak dimungkinkan baru cara standar. Jadi triknya adalah kita hanya perlu melihat suku dengan X pangkat tertinggi. Jadi cuman kita perlu lihat di sini 8x pangkat 5 karena pangkat tertingginya adalah X pangkat 5. Terus yang lainnya gimana ya kita abaikan karena kita lihat suku pangkat tertinggi aja. Di penyebutnya pun demikian, kita hanya melihat suku pangkat tertingginya saja. Jadi yang pangkat tertinggi ya 2x pangkat 5. Hasilnya berapa? Ya, ini dicoret X pangkat 5 dibagi X pangkat 5. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jawabannya adalah 4. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Ini soal persamaan garis singgung fungsi Y sama dengan 4 per sin 4x kurang cos 4x di titik berabsis pi per 8. Jadi ini fungsinya berbentuk U per V. Fungsinya berbentuk U per V, dimana U-nya adalah 4, V-nya adalah sin 4x min cos 4x. Kalau ketemu soal ini rumus turunannya gimana? Y aksen sama dengan U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Oke, jadi U-nya kita tahu adalah 4, sehingga U aksennya adalah turunan dari 4, 0. Kemudian V-nya adalah sin 4x kurang cos 4x. Sehingga turunannya adalah, turunan dari sin itu kan cos ya, turunan dari sin itu cos. Tetapi 4-nya ini bawa ke depan ya. Itu cara cepatnya, 4-nya bawa ke depan. Kemudian turunan dari cos apa? Turunan dari cos itu min sin. Jadi min ketemu min plus, tapi 4-nya bawa ke depan. Ya, saya ulangi ya. Turun dari sin itu adalah cos. Turunan dari cos itu adalah negatif sin. Ya, ingat kembali caranya. Sehingga sekarang kita tinggal substitusikan X-nya sama dengan pi per 8 ke V-nya. Kenapa nggak ke U-nya? Ya karena U-nya tidak memuat X. Jadi ke V dan V aksen saja. V sama dengan sin ganti X-nya dengan pi per 8. Cos ganti X-nya dengan pi per 8 sama dengan jadinya pi per 2, pi per 2, sin pi per 2, sin 90 derajat 1, cos 90 derajat 0. Kemudian substitusikan X-nya juga ke V aksen. Jadi 4 cos 4 kali pi per 8, 4 sin 4 kali pi per 8. Coret sisa 2, coret sisa 2. Jadinya 4 cos 90 derajat. Pi per 2 kan 90 derajat ya. 1 pi itu 180. Cos 90 derajat tuh 0. Sin 90 derajat itu 1. Jadi jawabannya adalah 4. Barulah masukin ke rumus Y aksen. Y aksen sama dengan U aksen V. U aksennya 0. V-nya adalah 1. Kemudian V aksen U. V aksennya adalah 4. U-nya adalah 4.
per V kuadrat. V-nya adalah 1 kuadrat. Jadi jawabannya negatif 16. Gradiennya adalah negatif 16. Selanjutnya kita cari Y1-nya. Y1-nya adalah soal aslinya X-nya diganti. Jadi X-nya diganti dengan pi per 8 ya. Jadi 4 kali pi per 8 dikurangi cos 4 kali pi per 8. Ini dicoretkan jadinya pi per 2. Sama dengan 4 per sin pi per 2. Sin 91. Cos pi per 2. Cos 90 0. Jadi 4 bagi 1 4. Kita dapat nilai M dan Y1-nya. Barulah selanjutnya cari rumus PGS. Jadi rumus PGS-nya adalah Y kurang Y1 sama dengan M X kurang 1. Kita tahu Y1-nya 4, sedangkan M-nya min 16. X1-nya pi per 8. Jadi Y kurang 4 sama dengan min 16 kali X. Min 16X. Min 16 dikali min pi per 8. Min ketemu min plus. 16 bagi 8, 2. Jadi Y sama dengan min 16X tambah 2 pi. Min 4 ke kanan plus 4. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Nilai maksimum fungsi fx sama dengan 3 cos kuadrat 6x tambah 5 pada interval x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi. Jadi panjang intervalnya ini adalah sebesar 2pi. Kan dari 0 sampai 2pi, 2pi kurang 0 kan 2pi. Jadi panjang intervalnya adalah 2pi. Kenapa ini penting? Ya, ini untuk memastikan kita bisa menggunakan cara cepat atau kita cek selanjutnya periode fungsinya. Periode fungsi itu adalah 2pi dibagi koefisien x, di mana koefisien x-nya di sini 6. Jadi sama dengan 2pi per 6 sama dengan 1 per 3. Ini artinya periodenya lebih kecil dari panjang intervalnya. Periodenya sepertiga pi, panjang intervalnya 2pi. Ketika periode lebih kecil dari panjang interval, itu nilai maksimum globalnya akan sama dengan maksimum lokal. Ya, kalau nggak ditanya maksimum lokal atau global di soal, artinya yang ditanya sebenarnya maksimum global. Maksimum global sama dengan maksimum lokal. Maksimum global itu bisa terletak di titik stasioner, bisa terletak di titik ujung. Jadi kalau ditanya nilai maksimum global, sebenarnya kamu harus uji nilainya di titik stasioner dan nilainya di titik ujung interval. Saat x-nya sama dengan 0, saat x-nya sama dengan 2pi. Kalau nyari maksimum global. Tetapi kalau nyari maksimum lokal tuh cukup kita uji di titik stasionernya saja. Karena ini maksimum globalnya sama dengan maksimum lokal, jadi kita hanya menguji nilainya di titik stasionernya, tidak perlu uji titik ujungnya. Pada titik stasionernya, yang kita tahu adalah cos A itu maksimumnya 1, nilai maksimumnya 1, sedangkan nilai minimumnya min 1 ya. Pada saat titik stasioner, nilai maksimum dari cos A itu 1, nilai minimum dari cos A itu min 1. Ini berlaku untuk sin juga ya. Jadi nyari nilai maksimumnya ya gampang saja. Tinggal diganti cos 6x nya dengan 1. Sama dengan 3 kali 1 tambah 5 sama dengan 8. Jawabannya adalah 8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Ini adalah soal tentang variabel acak diskrit ya. Ini materi kelas 12 semester 2. Oke, soalnya seperti ini. Di suatu kotak terdapat 4 bola dengan label 1, 1, 3, 4. Jika X adalah variabel acak jumlah label bola
Jika dua bola diambil satu persatu tanpa pengembalian, nilai dari X adalah. Oke, kita buat tabel bantuan seperti ini. Yang di atas ini menyatakan pengambilan pertama, yang di bawah ini menyatakan pengambilan kedua. Karena bolanya diambil tanpa pengembalian, jadi apabila pengambilan pertamanya bola 1, pengambilan keduanya nggak boleh bola 1 lagi. Ya, bola 1 yang sama maksudnya. Tetapi kalau pengambilan pertamanya bola 1 yang kedua, bola satunya kan ada 2. Kemudian pengambilan keduanya bola 1 yang pertama, ya boleh dijumlahkan dia. 1 tambah 1, 2. Kenapa dijumlahkan ya? Karena soalnya yang minta jumlah. Ya kan? Kalau selisih ya dikurangi. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 1, 5. Ya, kemudian 1 yang pertama ketemu 1 yang kedua kan boleh. Karena itu 2 bola yang berbeda. Dijumlahkan dia. Tetapi 1 yang kedua ketemu 1 yang kedua tidak boleh. Karena kan bolanya nggak dikembalikan. Dalam kotak itu terdapat 4 bola, 1, 1, 3, 4. 1 yang kedua diambil kemudian dibuang. Jadi pada pengambilan yang kedua, 1 yang kedua itu tidak ada. Kemudian di sini 3 tambah 1, 4. 4 tambah 1, 5. 1 tambah 3, 4. 1 tambah 3, 4. 3 ketemu 3 nggak boleh, ya kan? Bola 3-nya diambil, dibuang. Pengambilan kedua nggak ada bola ketiga, bola berlabel 3 lagi. 4 tambah 3, 7. 1 tambah 4, 5. 1 tambah 4, 5. 3 tambah 4, 7. 4 ketemu 4 nggak boleh. Pengambilan pertama bola 4 berlabel 4. Pengambilan kedua ya nggak boleh bola berlabel 4. Jadi kita udah dapat variabel acaknya nih. Yang paling kecil berapa nilainya? 2. Ada angka 3? Ya nggak usah ditulis. Ada angka 4? Tulis. Ada angka 5? Tulis. Ada angka 6? Enggak. Ada angka 7? Ada. Jadi variabel acaknya hanya ada 2, 4, 5, 7. Jawabannya B. Oke, kita lanjut ke soal terakhir di video ini. Ini adalah masih tentang distribusi peluang variabel acak diskrit. Perhatikan tabel distribusi peluang variabel acak diskrit di bawah ini. Ya, diberikan tabel, kemudian ditanya nilai K yang memenuhi. Ini soal yang sederhana ya. Intinya adalah karakteristik dari tabel distribusi peluang variabel acak diskrit adalah jumlah setiap peluangnya harus 1. Jadi F1 ditambah F2 ditambah F3 tambah F4 harus sama dengan 1. F1 nya 1/6, F2 nya 1/3, F3 nya K, F4 nya 1/6 sama dengan 1. Biar gampang kalian hitungnya semuanya saja kali 6, karena penyebut terbesarnya 6. 1/6 kali 6, 1. 1/3 kali 6, 2. K kali 6, 6K. 1/6 kali 6, 1. 1 kali 6, 6. 1 tambah 2 tambah 1 itu adalah 4. 6K sama dengan 6 kurang 4, 2. K sama dengan 2/6. K sama dengan 1/3. Jadi jawabannya 1/3. Sekian video dari saya. Saksikan video yang lain di channel ini. Terima kasih.